tidak ada pidana umum. Justru P21 dalam kondisi 5 hari bisa jadi dari pidana umum tipikor, dari BAP palsu. Jadi Bapak menjalani persidangan apa enggak di pengadilan? Saya menjalani juga, Pak. 11 bulan dan subsidiar 50 juta. Subsidiar 50 juta. Artinya saya divonis menerima suap dari BAP yang tidak pernah saya tahu. Tapi sangkaannya 368, kenapa bisa ke suap? Silakan Bapak tanya kepada Pak Kapolda atau Pak Kapolri atau Ketua Pengadilan Negeri Medan. Karena perpanjangan penahanan saya 2 kali adalah pemerasan. 368. 368, tapi kenapa kok jadi gratifikasi ya? Saya coba jelaskan. Saya ditahan maksimal 120 hari 2 Januari 2017. Penolakan P19 dikembalikan ke Jati Sumut 22 Desember 2016. Saya ditangguhkan sama Kombes Nurpala di reserse. Saya tolak, saya nggak mau ditangguhkan. Karena prinsip saya pengalaman penyidik, kalau kita mau ditangguhkan berarti kita salah. Oh gitu. Lalu besoknya Kamis 23 Desember 2016, saya di Bon mau diperiksa. Disaksikan oleh istri saya sama ada anak satu lagi. Saya tolak diperiksa di Bon dengan alasan mana surat panggilan ke sel. Dalam rangka apa saya diperiksa, harus ada surat panggilan ke dalam tahanan. Kedua, harus ada kesempatan memanggil pengacara. Tidak ada. Waktu itu Kompol Hasian Panggabean sama AKP Manik. Kompol Hasian Panggabean mantan Wakapolres Tanah Karo. Siap, benar. Itu sebagai apa dia, Pak? Penyidik di Krimum, Kamnek. Oh, karena 368 itu ya. Siap. Jadi agenda kita kemarin tadi, Pak, gimana itu kira-kira? Saya diminta klarifikasi atas pengaduan saya. Ya. Oh, Bapak melaporkan balik siapa, Pak? Enggak. Saya dari tahanan narkoba pada November 2016 saya menyuruh anak saya. Nah, anak saya nggak usah saya sebutkan namanya, sama seorang pengacara Nelly Sihite membawa testimoni saya, pengaduan saya ke Presiden Republik Indonesia bahwa saya dikriminalisasi. Saya dikriminalisasi oleh Kombes Nurpala, Mantan Dirkrimum. mantan Dirkrimum. Saya tanggung jawab tentang itu. Jadi agenda kita tadi hari ini, kemari, realisasinya bagaimana? Realisasi dari surat-surat pengaduan saya, maka saya diundang Kompolnas RI. Ya. Saya sama istri pada hari Kamis 14 November 2019 saya paparan kasus ini di Kompolnas RI. Lalu tanggal 9 Desember Kompolnas RI Komisioner Pak Pulungan dengan pejabat terkait pendidikan di Polda Sumut melakukan berita acara gelar perkara atas pengaduan saya. Ya. Ada rekomendasi agar LP kasus pengerusakan polis lain di Polsek Papak Barat yang saya polis lain proyek PLTM PT KSS Karya Sejahtera yang merusak polis lain dan mengambil barang bukti dari truk 2000 liter itu salah satu agar dilimpahkan ke Polda Sumut. Sampai sekarang tidak dilimpahkan, maka saya berikan klarifikasi atas undangan dari Bapak Irwasda Polda Sumut selaku ketua investigasi. Ketua investigasi kasus Bapak. Kasus saya ini, pengaduan saya. Nah, dengan kurun waktu 9 Desember 2019 sampai sekarang baru ini, ya semoga kita dukung Pak Kapolda, Pak Kapolri yang sangat presisi. Kita mendukung dan kita doakan Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Bapak Kapolri. Dan harapan kita, harapan saya, bagaimana saya ditahan? Begitulah ditahan saudara AKBP MR Dayan yang menjebak saya, MR Dayan, yang sekarang PSK ke Direktorat Tahanan Barang Bukti. Dia yang semua skenario design by design melakukan penjebakan, itu satu. Lalu pertanggungjawaban hukum pemalsuan BAP palsu oleh Kombes Nurpala, dia harus bertanggung jawab dengan Kompol Hasian Panggabean, Kompol Effendi Nenggolan CS. Saya jelaskan, tas yang menjebak saya adalah tas milik anak buah dari Propam, saudara, saya bilang itu saudara MR Dayan AKBP.
Yang lebih jelasnya milik Aibtu Amir Hamzah Hasibuan, Tas berisi uang gitu. tas bersuang dalam kondisi dijebak. Bapak ada menerima dan melihat uangnya itu. Saya tidak melihat uang waktu itu, saya di Dorsemer, diantar di kursi panjang, saya lagi di Dorsemer. Begitu Trion Herlambang kurang dari 1 menit langsung datang, dipimpin oleh M. Rendayan AKBP, langsung saya diamankan, ditangkap, dibawa ke Polda. Saat itu Bapak lagi dinas, pakaian dinas gitu Pak? Tidak, lagi bagian sipil, karena di Dorsemer. Oh gitu. Langsung diamankan, dugaannya itu tadi 368. Nah, hari Sabtu tanggal 3 September 2016. Itu langsung ditangkap ya. Siap. Nah, persoalannya apa, boleh saya diproses di kriminal umum, tipikor menerima suap. Di sini ada krimsus, ada tupoksi masing-masing. Lalu kedua, yang herankan di Kejati Sumut kok bisa dari Aspidum Kepitsus. Dalam kondisi 5 hari, 23 Desember BAP palsu, P21 tanggal 28, 5 hari tipikor. Saya kira ini proses pendidikan tercanggih di dunia. Super Saya cepat. tahu menanganan tipikor itu bertahun, Super kilat gitu Pak ya. di atas super kilat. Jadi harapan Bapak supaya yang bersangkutan semua Diproses Diproses. sebagaimana saya alami. Tapi maaf, saya bukan dendam, saya maafkan. Dalam doa saya, mulai sama istri saya, sejak kejadian sampai sekarang saya doakan sama Tuhan, maafkan mereka. Tapi hukum di negeri harus jalan, Keadilan Pak ya. keadilan. Dan satu mau kita tanyakan tadi, ada dari Ormas HBB tadi, mereka mendukung itu, bagaimana kok bisa begitu? Gimana? Ormas HBB tadi ada juga ikut mendukung kita, mendukung Siap. Bapak itu karena rasa empatinya atau bagaimana itu tadi? Saya kira aksi. kebetulan saya juga badan karena- pendiri Horas Bangsa Batak. Oh ya, Saya juga badan pendiri. Saya juga saya bilang jangan aksi damai. iya, iya, Jangan ada tersusupi. Jangan ada kata-kata yang tidak sopan, harus iya, sopan gitu. Ya, itu sebuah keprihatinan. iya, ya, mungkin Sekali mereka lagi, kita mendukung Pak Kapolri dan Pak Kapolda Sumut karena seminggu lalu Pak Kapolda merespon chatting saya. Oh, ya. Terima kasih, semoga Pak Kapolda sehat-sehat, panjang umur, dan sukses untuk hari-hari berikutnya. Apa ada semacam dugaan Bapak mengarah pencopotannya kemarin sebagai Kapolres? Karena ada semacam pengusutan itu. Maaf Bapak, saya tidak mencampuri internal kepolisian, Ya. masalah mutasi. Ya. Jadi hasil agenda tadi lah, Pak? Agenda kita tadi kemarin udah ada hasilnya belum? Saya juga udah diperiksa Biro Paminal di Propam Mabes. Oh. Istri saya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020. Dan saya sudah surati Presiden di Propam hasil daripada pemeriksaan Paminal Propam oleh Kombes Pol Eldi Wianto pada Rabu 15 Januari 2020. Sampai sekarang saya belum tahu progres. Oh ya, ya, ya. Jadi hasil tadi saya diperiksa di sini, Ya. memberikan keterangan sebagaimana saya menangani proses di Polsek Papak Barat, polis lain yang dirusak, penjebakan, dan intinya bagaimana kasus di Papak Barat ditarik ke Polda sesuai